pasar daging. Songkwe, tuan muda kami mengutusku untuk menyampaikan salamnya. Apa aku sudah terlalu memberimu muka? Lihat, ada wanita telanjang di sana. Bagus. Kau pikir kau bisa lari? Kejar dia. Cepat sekarang. Cepat. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Berhenti di situ, lihat kemana kau bisa lari sekarang. Habisi dia. Teruslah berlari, kenapa tidak? Lari, teruslah berlari. Sialan, benar-benar membuatku takut. Hajar dia. Siapa? Panglima Asura. Panglima Asura, mohon ampun. Jika kau masih ingin melihat matahari terbit esok hari, berhentilah memprovokasinya. Baik. Kau membiarkan beberapa kro kau menghajarmu sampai seperti ini. Kau benar-benar pecundang yang menyedihkan. Linsi pengawal Lin Yuki. Kau sama sekali tidak layak untuk nona muda kami. Aku hanya sedang tidak dalam kondisi terbaikku. Jika tidak sampah-sampah ini, bahkan tidak akan bisa mendekatiku. Mulutmu masih keras ya? Jika kau benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, 5 tahun lalu, ketika Yidao Dongying menginvasi Dacia, bagaimana mungkin kau menjadi seorang pengkhianat? Kau dijatuhi hukuman 5 tahun, dan setelah kau keluar kau hanya bisa menyembelih babi. Menunggu akhir hidupmu. Ingatanku tidak lengkap. Tapi aku tidak mungkin menjadi seorang pengkhianat. Hanya seorang pejuang bintang 4. Hak apa yang kau miliki untuk menghakimiku? Kau berani meremehkanku. Kau mencari mati. Songkui, aku datang hari ini untuk memberimu kesempatan mengubah hidupmu. Pertunangan ini bisa dilanjutkan sesuai rencana. Tapi itu hanya akan menjadi formalitas belaka. Aku akan menjadi murid Panglima 7 pembunuh di hari pernikahan nanti. Dan menggunakannya untuk melepaskan diri dari belenggu keluargaku. Bagaikan naga yang membubung ke angkasa. Setelah selesai, aku akan memberimu 100 juta. Mengapa kau tidak berterima kasih kepada nona muda kami? Kau tidak akan pernah menghasilkan uang sebanyak itu bahkan dengan menyembelih babi. Saat Tuan sedang berbicara, mengapa seorang pelayan menyela? Kau, Lin Yuking, aku mengalami bencana 5 tahun lalu. Ingatanku belum sepenuhnya pulih saat ini mengenai pertunangan kita. Tunggu sampai aku kembali ke keluarga Song dan mengklarifikasi semuanya. keluarga Song sudah musnah. Kau bertanya, atau tidak itu tidak penting. Apa? Keluarga Songku hilang. Sepertinya kau tidak tahu apa-apa. Karena dirimu pecundang yang menyedihkan. Keluarga Song menjadi aib bagi Ji Yangcheng. Dalam semalam, seluruh keluarga dibantai. Siapapun yang mencelakai keluarga Songku, aku akan mencarinya. Bahkan jika kau mengetahuinya, itu tidak berguna. Seperti dirimu sekarang, kau hanyalah seorang pecundang. Dengan pancaran aura nona muda kami, kau bahkan tidak layak untuk menatapnya. Hentikan. Jika kau benar-benar ingin membalas dendam, kau harus bangkit. Bukan hanya menunggu akhir hidupmu di sini. Ikutlah pulang denganku dulu.
Saudara Chu, Anda sudah tiba. Lin Hanfeng, adik laki-laki Lin Yuking. Xiao Feng. Lama tidak bertemu. Itu kau, enyahlah. Apakah Xiao Feng Namo yang bisa kau panggil begitu saja? Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana adikku bisa menyukai tukang jagal babi sepertimu. Sial sekali. Cuulan pewaris keluarga Chu dari Jiangcheng. Saya pikir hanya karena Yuking terlalu baik dan sedang dipaksa secara moral oleh orang ini. Saudara Chu, mengapa Anda baru tiba sekarang? Bukankah ini tuan muda dari keluarga Song? Lagi pula kau adalah seorang pengkhianat. Kau adalah aib terbesar di seluruh Jiangcheng. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Chu-mu tidak lebih dari anjing bagi keluarga Songku. Apa yang membuatmu sombong? Siapa yang kau panggil anjing? Saudara Chu, jangan marah, jangan marah. Tidak perlu membuang waktumu untuk pecundang seperti dia. Katakan satu kata lagi dan aku akan mematahkan kakimu. Orang yang kuat tidak akan peduli. Mereka yang lemah hanya bisa mengamuk dalam ketidakberdayaan. Di mana adikmu? Adikku sedang pergi urusan bisnis, dia akan kembali sebentar lagi. Ini adalah artefak ilahi legendaris pedang utara. Sarung pedang Pangeran Beiliang. Dulu Pangeran Beiliang berada di celah ilahi, di mana dia menggunakan pedang utara untuk mengalahkan penguasa Yidao, Izanagi, dan menjadi dewa perang dalam satu pertempuran. Dia berdiri tanpa tandingan di bawah langit. Di mana tentara Beiliang? Pasukan Beiliang sudah tiba. Kemudian Pangeran Beiliang menghilang secara misterius, dan pedang utara lenyap bersamanya. Berkat keberuntungan, saya menghabiskan 50 juta di pelelangan luar negeri. Berniat memberikannya kepada Yuking sebagai hadiah pertunangan. Seperti yang diharapkan saudara Chu memang yang terbaik. Hadiah sebesar ini adalah sesuatu yang mungkin belum pernah didengar oleh sebagian orang. Salah. Sarung pedang ini palsu. Ini barang tiruan. Kepalaku sakit. Apakah kau pernah melihat pedang utara? Beraninya kau melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Saya tahu kau pernah bertugas di Beiliang, tapi jangan lupa kau adalah seorang pengkhianat. Ayah saya saat ini bertugas di bawah Raja Pedang Selatan sebagai pengawal kuda. Raja Pedang Selatan dan Pangeran Beiliang adalah teman dekat. Dengan hubungan itu, apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu perbedaan antara yang asli dan yang palsu? Saudara Chu tidak perlu berbicara dengan pecundang seperti dia. Dia hanya cemburu padamu. Kalian, patahkan kakinya dan lempar dia keluar dari keluarga Lin. Tunggu. Yuking, kau datang tepat waktu. Saya tahu Pangeran Beiliang adalah idola Anda. Jadi saya secara khusus menemukan sarung pedang Pangeran Beiliang ini untuk Anda. Aku menghargai niatmu, tapi barang ini terlalu berharga untuk kuterima. Lagi pula aku sudah bertunangan dengan Song Kue. Tolong berhenti menggangguku. Adik tuan muda Chu bermaksud baik. Terima saja. Cukup, aku punya urusan, tuan muda, silakan pergi. Baiklah, jangan menyesali ini. Saudara Chu, adik kalian sungguh bodoh. Yuking. Mari kita lewati basa-basinya. Kita sekarang adalah mitra bisnis. Membantumu adalah tugasku, tapi bukan berarti aku menyukaimu. Pria yang kupilih haruslah mandiri dan bertekad kuat. Bukan seseorang yang meratapi nasib saat menghadapi sedikit rintangan. Setelah masa magangmu selesai, kita berakhir. Kita akan menempuh jalan masing-masing demi dirimu. Nona mudaku bahkan menolak sarung pedang idolanya. Benar-benar pembawa sial. Jika kau punya sedikit saja kesadaran diri, kau akan berhenti mengganggunya. Yuking memang bermulut tajam. Tapi dia tetap baik padaku. Kalau begitu aku akan memberikan pedang ini kepadanya untuk membantu mas keluarga baik. Siapa kalian semua berhenti? Begitu tuan muda saya kembali, dia pasti tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Hentikan apa yang kalian lakukan sekarang. Apa kau dengar itu? Berhenti, mereka sudah menjerit. Baru si mantan pelayan keluarga Song. Kekerasan yang luar biasa, lihat betapa takutnya kau membuat mereka. Biar ku beritahu, jika bukan karena Panglima Asura itu terakhir kali, aku pasti sudah membunuh tukang jagal babi itu. Mimpi macam apa yang masih kau miliki? Menunggu dia datang dan menyelamatkanmu. Benda apa itu? Apakah itu abu orang tua tukang jagal babi itu? Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Dia bahkan hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Mengapa kau masih begitu setia padanya? Bawa ke sini. Kau. Berhenti. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan muda. Tukang jagal babi, kau benar-benar punya nyali untuk datang. Kau datang di saat yang tepat. Aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana aku menebar abu orang tuamu ke angin. Kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Tuan muda, tolong jangan gegabah. Mereka berasal dari perusahaan Sihai. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Perusahaan Sihai. Keluarga Chu. Itu benar. Rumah ini
Sekarang milik keluarga Chu kami. Semuanya tertulis hitam di atas putih dalam kontrak. Lihat sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Salahkan saudaramu yang tidak berguna itu. Dia memiliki tumpukan utang dan menggadaikan tempat tinggal utama ini kepada kami. Apa yang kau inginkan? Tuan muda kami bilang. Dia tidak ingin melihatmu di perjamuan pernikahannya besok. Sebaiknya kau ingat dan cepat. Jika kau berani menampakkan wajahmu, aku akan menyita rumah ini. Kau berani? Sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik. Kau mendapat perlindungan dari Panglima Asura. Jadi aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi bagaimana dengan wanita ini? Aku punya lebih dari 100 cara untuk menghabisinya. Kalau begitu bunuh aku. Ayo bunuh aku. Lakukan bunuh aku. Aku memberimu kesempatan. Kau tidak berguna. Jadi kenapa? Kalau kau punya perlindungan Panglima Asura, bukankah keluarga Chu masih tak terkalahkan di hadapanku? Tuan muda, saya minta maaf, ini semua salah saya. Saya telah menyeret Anda. Aku kembali terlalu terlambat. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Kau telah menderita selama 3 tahun terakhir ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Besok aku akan membuat keluarga Chu membayar hutang darah mereka. Aula perjamuan. Itu tuan muda dari keluarga Song. Tuan muda apa, bukankah dia hanya seorang pengkhianat? Hari ini, mereka bilang ini adalah perjamuan pertunangannya dengan putri keluarga Lin. Kau tidak mengerti. Keluarga Chu adalah pemeran utamanya. Aku dengar Chu Lan sedang menyiapkan sarung pedang milik Pangeran Beiliang sebagai hadiah pertunangan untuk melamar Lin Yuqin. Siapa yang menyuruhmu duduk di sana? Turun ke sini. Sadari posisimu. Kau hanyalah menantu yang menumpang hidup. Hak apa yang kau miliki untuk duduk di kursi kehormatan? Ibu Lin. Aku di sini untuk 2 hal hari ini. Pertama, untuk membawakan Yuqin kesempatan yang luar biasa. Kedua, untuk membuat keluarga Chu membayar atas apa yang mereka lakukan pada keluarga Songku. Kejatuhan keluarga Songku saat itu adalah ulah keluarga Chu-mu, bukan? Lalu kenapa? Kalau memang begitu, keluargaku sekarang mendapat perlindungan dari Raja Pedang Selatan. Kita bisa menghancurkan siapapun yang kita mau. Kau bahkan sudah menyiapkan guci untuk abumu. Benda ini adalah pedang utara. Apa aku tidak salah dengarkan? Barang rongsokan ini adalah pedang utara. Songkue, aku sudah mentolerirmu terlalu lama. Apa kau tahu bahwa memberikan sampah pinggir jalan sebagai pedang utara itu adalah penghinaan? Jika Panglima 7 pembunuh tahu, kau akan mati 10.000 kali. Ada apa? Kak tukang jagal babi itu membawa sampah pinggir jalan dan bersikeras bahwa itu adalah pedang utara. Menurutku dia hanya melakukan ini untuk membuat masalah. Dia tidak ingin kau mengambil guru. Songkue gila bawa barang palsu buat bahan lelukon. Panglima 7 pembunuh sangat setia kepada Pangeran Beiliang. Jika dia tahu, dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada keluarga Lin. Yuqin. Songkui, bisakah kau berhenti membuat keributan? Yuqin itu benar-benar pedang utara. Aku tidak berbohong padamu. Songkui, aku tidak berharap kau bisa mencapai apapun. Tapi hari ini adalah hari besarku. Setidaknya berhentilah menambah kekacauan. Minggir. Yuqin, tenanglah. Tidak perlu marah karena pecundang ini. Diam. Keluarga Chu-mu bukan apa-apa. Selain anjing bagi keluarga Songku. Apakah kau lupa bagaimana kau berlutut di kakiku? Memohon padaku untuk mengampuni nyawamu saat itu. Rumput di atas makam keluarga Song milikmu sudah setinggi beberapa meter. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang bisa kulakukan padamu? Aku akan menjadikanmu sebagai tumbal bagi keluarga Songku. Tangan darah murid Raja Pedang Selatan. Tuan, tangan darah Anda datang di saat yang tepat, bunuh dia. Bukankah itu tangan darah, salah satu anak buah Raja Pedang Selatan? Songkue dalam masalah besar sekarang. Tangan darah adalah pendekar pedang terbaik Raja Pedang Selatan. Jika dia menyerang Songkue adalah orang mati. Kau berani menyentuh orang-orang Raja Pedang Selatan. Apa kau mencari mati? Itu hanya kesalahpahaman kecil. Tidak seserius itu. Hari ini adalah pesta pertunanganku. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat padaku. Yuqin. Kau tidak mendapat rasa hormat dariku. Ciwulang, kau harus memikirkan sesuatu. Yuqin, jika kau setuju untuk menikah denganku, aku akan memohon kepada tua untuk menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawanya. Kak, kenapa kau ragu-ragu? Pecundang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan saudara Chu. Tepat sekali, jika tidak punya bakat jangan bertingkah seperti orang hebat. Dia mencari masalahnya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Baiklah, aku akan menikahimu. Benarkah Yuqin?
Menikah denganku benar-benar pilihan paling cerdas yang bisa kau buat. Setelah dia selamat, aku bisa menunggu Panglima 7 pembunuh tiba. Jika aku berhasil menjadi muridnya, aku bisa meninggalkan semua kekacauan ini. Tuan Tangan Darah demi keluarga saya. Tolong ampuni nyawa orang bodoh ini. Yuking jangan-jangan menikah dengannya. Kau sedang mencari mati. Kau jelas sudah berjanji padaku. Bagaimana bisa kau menarik kembali ucapanmu? Dia berjanji padamu bukan padaku. Enyahlah. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang ingin dilakukan Tuan Tangan Darat. Lagi pula bahkan jika dia mati kau akan tetap menjadi milikku. Utara. Sangat memuaskan. Aku hanya kekurangan seorang sahabat sejati. Jika kita bersatu, tak perlu khawatir cita-cita besar ini gagal. Hanya boleh ada satu raja di sini, dan orang itu adalah aku Nijuzwo. Song Kui cepat berlutut di hadapan Tuan Tangan Darah untuk meminta maaf. Membuatku berlutut dan meminta maaf padanya. Apakah dia bahkan layak untuk itu? Kau masih berani keras kepala kau sedang menjemput ajam. Siapa kau? Apa nama pedang ini? Pedang ini bernama Utara. Utara. Pedang Utara. Kau membuatku takut setengah mati kupikir kau istimewa. Jadi itu hanya kilatan terakhir sebelum berakhir. Kau pecundang, kau akan membuat seluruh keluarga Lin kami terbunuh, menyamar sebagai peninggalan Pangeran Biliang. Tuan Tangan Darah, setiap keluhan ada sumbernya, setiap utang ada penagihnya. Pecundang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Tolong jangan lampiaskan amarahmu pada kami. Jika aku tidak baru saja pulih, dia bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatuku. Cukup jika kalian ingin tetap hidup, tetaplah diam. Tuan Tangan Darah, mengapa harus membuang waktu dengan orang kecil sepertinya? Aku akan memaksanya menyajikan teh dan meminta maaf padamu. Diam. Bocah ini mematahkan Dacia Dragon Sparrow milikku. Aku akan meremukan setiap tulang di tubuhnya dan membuatnya berlutut di sini seperti anjing yang memohon padaku. Yuking Tuan Tangan Darah adalah pendekar pedang terhebat Raja Pedang Selatan. Apakah kau ingin menyarat seluruh keluarga Lin bersamamu? Tuan Tangan Darah, silakan lakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Song Kui, hari ini adalah hari kematianmu. Song Kui. Panglima 7 pembunuh telah tiba. Panglima 7 pembunuh. Selamat datang Panglima 7 pembunuh. Selamat datang Panglima 7 pembunuh. Panglima 7 pembunuh sudah di sini. 3 bintang Beiliang Po Juntan Lam dan 7 pembunuh. Masing-masing adalah ahli tingkat atas di dunia ini. Dia pasti datang. Karena dia mengakui bakat Lin Yukin. Sepertinya keluarga Lin akan melahirkan seorang panglima wanita. Elegan, pecundang ini benar-benar berani menyamar sebagai Pangeran Beiliang. Mengapa tidak menyerahkannya kepada Panglima 7 pembunuh untuk ditangani? Itu akan menjadi bantuan baginya. Dan kita akan mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Itu masuk akal. Yang mulia Panglima 7 pembunuh. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menghadiri perjamuan. Aku bertemu dengan orang gila yang menyamar sebagai Pangeran Beiliang. Aku memberinya pelajaran singkat. Itulah mengapa Anda di sini. Menunggu Anda untuk menanganinya. Aku ingin melihat siapa yang berani menyamar sebagai Pangeran Biliang. The film was Tuan. translated and narrated by Tuan tidak ingin aku Amelia. mengungkapkan identitasnya. Dia pasti punya alasannya sendiri. Aku harus mengikuti situasi ini. Mengapa Panglima 7 pembunuh tidak bertindak? Elegan, sungguh elegan. Dia layak menjadi wanita yang menarik perhatianku. Tangan Darat. Mengapa terlihat seperti mereka sedang bermesraan? Diam, kau tidak mengerti dunia para ahli. Panglima Song Gue tidak bermaksud begitu. Aku mohon ampuni dia kali ini saja. Nak, kamu sudah gila ya? Beraninya kau menentang seorang panglima. Orang ini mencari masalahnya sendiri, dia pantas mendapatkannya. Kau ingin menjadi muridku. Ya, Panglima, Anda selalu menjadi idolaku. Jika aku bisa diterima di bawah bimbingan Anda, itu akan menjadi kehormatan bagiku. Panglima 7 pembunuh. Ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dengan harga mahal. Sarung pedang utara yang saya beli di pelelangan. Saya persembahkan untuk Anda, mohon diterima.
Tamparan ini untuk ketidaktahuan dan kedangkalanmu. Tamparan ini untuk mengajarimu agar tidak buta mata. Tamparan ini untukmu. Lupakan saja. Aku tidak butuh alasan untuk memukul pecundang sepertimu. Tuan Tangan Darat, Anda harus membela saya. Bagi Panglima 7 pembunuh untuk memukulmu, itu adalah berkahmu. Panglima, caramu memukulnya sangat menawan, sangat elegan. Panglima, aku memohon kepada Anda Panglima untuk menjadikanku muridmu. Aku sangat tidak puas dengan kinerjamu hari ini. Kembalilah dan renungkan dirimu. Setelah kau dipromosikan menjadi penguasa perang di masa depan, aku akan mempertimbangkannya lagi. Panglima, apakah aku melakukan kesalahan hari ini? Mohon berikan pencerahan padaku. Pergi merenung. Apakah aku benar-benar perlu bicara lebih banyak? Panglima 7 pembunuh, apakah Anda bebas malam ini? Mari kita minum. Panglima sepertinya mengisyaratkan sesuatu, mungkinkah? Pedang di tangan Songkui itu asli. Dia pasti telah membuat marah Panglima dengan menyamar sebagai Pangeran Biliang. Kau pembawa sial, kenapa kau tidak mati saja? Yu King sudah sangat baik kepadamu. Kau benar-benar menghancurkan masa depanmu. Nona, aku akan membunuhnya dengan satu serangan. Aku akan menggunakan kepalanya untuk meminta maaf kepada Panglima 7 pembunuh. Berhenti. Jika Panglima marah karena masalah ini, dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan Songkui sendiri. Mungkin ini adalah ujian dari Panglima untuk menempa watakku. Nona, aku mengerti, aku terlalu tidak sabar. Kesabaranku terbatas. Aku tidak ingin ada kejadian seperti hari ini untuk kedua kalinya. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, pergilah ke rumah sakit sendiri. Jangan menambah masalahku. Berhenti di situ. Kau menyebabkan bencana besar dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Itu akan membuatmu lolos terlalu mudah. Cukup, Panglima 7 pembunuh belum mengatakan apapun. Mari kita lihat siapa yang Uang. Kakak, berhenti melihat. Benar-benar tidak ada uang lagi di rumah. Kakak, aku mohon berhentilah berjudi. Baisu, Aku berutang banyak uang pada perusahaan Sihai. Bagaimana lagi aku bisa membayarnya jika tidak berjudi? Rosi, kita bersaudara. Kau tidak bisa hanya berdiri diam dan melihatku mati. Aku benar-benar tidak punya 1 sen pun. Jika kau tidak punya uang, pergi jual dirimu. Tapi aku adalah adik kandungmu. Aku tidak bisa memikirkan itu sekarang. Ayo pergi. kau sampah. Sialan. Ruoshi adalah adik kandungmu sendiri. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Itu kau anjing sialan. Kau pikir kau begitu mulia dan benar? Aku hanya berjudi. Bagaimana denganmu? Seluruh keluarga Songmu telah dimusnahkan. Apa hakmu untuk menu NJUKN unjukku? Penyalah ini keluarga baik, kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Tuan muda, lupakan saja. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Ruoshi, jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Berapa banyak utangmu pada perusahaan Sihai? Apa kau mau melunasi utangku? Lihat dirimu lusun dan miskin. Kau tidak terlihat seperti orang kaya. Sebutkan saja jumlahnya. Tidak sedikit, tidak banyak. 500.000. Kau membiarkan adikmu menjual dirinya demi 500.000. Hentikan omong kosong itu. Jika kau punya uang, bayar. Jika tidak, nyahlah. Jangankan 500.000. Bahkan 5 juta atau 50 juta. Dengan satu panggilan telepon, Yang Shentong akan menyerahkannya padaku dengan patuh. Presiden Ban Shengtong. Apakah kau masih mengira dirimu tuan muda keluarga Song? Seseorang yang bisa memerintah dunia dengan satu kata. Baik. Kalau begitu, buka mata anjingmu dan dengarkan baik-baik. Halo, layanan telepon Anda telah ditangguhkan karena belum membayar. Silakan bayar tagihan Anda, terima kasih. Aku benar-benar tertipu oleh omong kosongmu. Ayo pergi. Enyahlah. Kau mendorongku lagi. Pergi dari sini. Tunggu saja kau. Jangan lari, aku akan panggil bantuan. Seo Hyu, manajer perusahaan Sihai. Bos Yu? Bos Yu, kau datang tepat waktu. Aku baru saja mengumpulkan uang untukmu. Anjing liar itu datang ke sini untuk membuat masalah. Anak buah Xiao Heihuku. Siapa-siapa yang begitu buta? Itu dia. Pergi. Patahkan salah satu lengannya. Bos Hu, segalanya bisa dibicarakan. Tolong beri saya beberapa hari lagi. Saya pasti akan melunasi uang yang dipinjam kakak saya dari Anda. Siapa ini? Bos Ho ini, adik perempuanku. Adik perempuan, kenapa tidak bilang dari tadi? Dia sangat cantik. Hanya 700.000. Semuanya bisa dibicarakan. Bukankah 700.000 bukan 500.000? Memangnya kenapa?
Kau pikir pinjaman tidak ada bunganya? Hanya 700.000 kan? Aku akan memberimu 1 juta. Inya sekarang. Dia kembali lagi. Bos Hu, aku lelah, bunuh saja dia sekarang. Lalang. Capek apaan sih? Tidak masalah, jika kau tidak bisa membayarnya. Layani saja aku dengan baik sampai aku puas. Butuh sesuatu. Anggap saja itu sebagai maharmu. Benar, Wosi. Bos Hu adalah eksekutif perusahaan Sihai. Kau tidak akan rugi dengan bersamanya. Kau akan mendapatkan kekayaan dan kejayaan tanpa akhir di masa depan. Adikmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. Tidakkah kau lihat betapa tuanya pria ini? Dan lihat wajah menyedihkan itu. Membiarkan Roshi menikah dengannya. Itu seperti menancapkan bunga ke dalam tumpukan kotoran. Kau. Bos Hu, dia bilang kau hanyalah tumpukan kotoran. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tuli. Apa aku perlu kau beritahu itu? Menghinaku, bunuh dia dan beri makan ikan. Bos Hu, Anda sungguh berjiwa besar. Aku setuju Tuan Anda boleh menyuruhku melakukan apa saja. Tolong lepaskan Tuan muda kami. Sudah terlambat. Lihat ke seluruh Jiangchen. Siapa yang berani menghinaku, Xiao Haihu? Kau pikir kau pahlawan? Bagus, hari ini aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana aku bermain dengan wanita ini? Apa kau mencari mati? Biar ku beritahu. Aku adalah eksekutif perusahaan Sihai. Singgung perusahaan Sihai dan kau akan menderita. Perusahaan Sihai sungguh mengesankan. Bahkan jika Su Sihai sendiri ada di sini hari ini. Dia hanya pantas berlutut saat berbicara denganku. Sebenarnya siapa kau? Kau tidak perlu tahu. Membiarkanmu hidup hanya akan membawa malapetaka. Pembunuhan Song Kui, kau telah menyebabkan bencana. Perusahaan Sihai sangat kejam. Siapapun yang menyentuh orang mereka akan mati tanpa kuburan. Ini sudah berakhir, kita hanya menunggu mati. Anda harus pergi sekarang. Saya akan tinggal untuk menahan mereka. Anda adalah garis keturunan terakhir yang tersisa dari keluarga Song. Roshi, sekarang setelah aku kembali. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan lagi. Jangan khawatir, saksikan saja hari ini. Aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan yang sesungguhnya. Kau sudah diambang kematian dan masih berakting. Cenduk Xiao. Bos Xiao. Ini benar-benar bukan salahku, dia yang melakukan semuanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saudara, kenapa kau begitu gugup melihatku? Saudara-saudara, jangan. Atur napasmu dulu ya begitu. Tarik napas dalam-dalam ya. Benar-benar tidak apa-apa. Setiap hutang ada yang menagih, dan setiap keluhan ada sumbernya. Kita semua orang yang masuk akal, bukan? Kau. Dimengerti. Dimengerti, terima kasih Bos Xiao. Ini semua hanya kesalahpahaman kan? Bodoh, kau benar-benar percaya itu. Aku membohongimu. Jika kau tidak mati, siapa lagi? Benar, Xiao Heihu itu mati begitu saja, bukan? Kakak, aku benar-benar mengira itu adalah orang bodoh yang buta. Yang berani menyinggung perusahaan Sihai kita. Aku tidak menyangka itu adalah tuan muda keluarga Song. Mari kita saling menyapa. Suatu kehormatan. Cenduk Xiao, sudah beberapa tahun berlalu. Kau sudah menjadi direktur sekarang. Sepertinya hidupmu berjalan lancar. Semuanya berkat teman-temanku di dunia bawah yang masih menghormatiku. Karena kita adalah kenalan lama. Aku secara alami tidak akan mempersulitmu, ayo. Pedang ini. Aku akan memberikannya padamu. Kau bisa mengakhiri hidupmu sendiri di depanku sekarang juga. Dengan begitu aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan tubuhmu tetap utuh. Dulu kau hanyalah ikan kecil di perusahaan Sihai.
Kau harus berlutut saat melihatku. Bagaimana bisa sekarang kau berani berbicara seperti ini padaku? Bagus luar biasa. Seperti kata pepatah, nasib berubah setiap 30 tahun. Sebagai tuan muda keluarga Song, kau seharusnya tidak gagal memahami prinsip ini. Keluarga Song sudah tidak ada lagi. Dan kau tidak lebih dari seorang pengkhianat yang terkenal. Dan kau masih menyebut dirimu tuan muda keluarga Song. Membiarkanmu mengakhiri hidupmu sendiri adalah sisa martabat terakhir yang bisa kuberikan padamu. Apakah kau mengerti maksudku? Apakah kau tahu ungkapan apa yang membuatku teringat dengan penampilanmu saat ini? Idiom apa? Orang picik yang mabuk kemenangan. Kau berani menghina direktur kami. Kau mencari mati. Kenapa kau begitu emosional? Siapapun yang punya mata bisa melihatnya. Aku sedang naik daun. Dan dia sedang merosot. The film was Jadi wajar translated jika merasa and sedikit narrated by tidak seimbang M-Media. secara psikologis. Bukankah begitu? Sudahlah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau akan mengakhiri hidupmu sendiri di sini di depanku? Atau kau memaksaku untuk melakukannya sendiri dan mengirimmu pergi? Direktur Chen, tolong ampuni tuan muda kami. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Kau pikir kau ini makhluk apa? Mengoceh di depanku. Tuan muda, mohon tenang. Jangan salah paham. Aku tidak tertarik pada wanita. Tidak tertarik. Nona. Bagaimana? Chen Duxiao dari perusahaan Sihai telah turun tangan. Song Qiu dalam bahaya besar. Chen Duxiao ini kejam, licik, dan temperamental. Tidak, aku harus pergi ke sana sendiri. Tapi Nona Nyonya sudah mengatakan bahwa bagaimanapun juga, Song Qiu kubawa kembali olehku. Siapkan mobil segera. Kita pergi ke kediaman keluarga Bai sekarang. Aku memberimu satu kesempatan. Kemarilah sekarang, atau aku akan memaksamu. Lihat dia mencoba bersikap tanggun. Betapa miripnya dirimu. Sayang sekali aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak tahu diri. Kalau begitu aku akan mewakili perusahaan Sihai. Dan mengambil nyawamu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ini patah. Bagaimana ini mungkin? Apakah kau akhirnya mengerti perbedaan di antara kita? Di mataku kau hanyalah seekor semut. Aku adalah manajer perusahaan Sihai. Beraninya kau menyentuhku. Kau akan menyesali ini. Bahkan jika Su Xiai sendiri ada di sini, dia akan berlutut saat berbicara denganku. Apa katamu? Kau bicara omong kosong, aku tidak percaya padamu. Bosku menguasai Jiangchen dan dengan satu tangan menutupi langit. Siapa kau sebenarnya? Apakah ada gunanya hanya membuang sampah di sini? Bicara tentang iblis, dengar bosku ada di sini. Sudah terlambat bagimu untuk berlutut sekarang. Sebentar lagi aku akan menyarankan bosku untuk mematahkan setiap tulang di tubuhmu dan membuatmu berharap kau sudah mati. Bos Anda datang tepat waktu. Tuan, lihat pecundang ini, dia membunuh Xiao Haihu. Dia bahkan mematahkan lenganku tadi. Dan dia juga sangat tidak sopan kepada Anda. Benarkah? Ya, ini akan menyenangkan. Aku sudah di Jiangchen selama bertahun-tahun. Kurasa aku belum pernah melihat orang dengan keberanian sebesar ini. Tepat sekali, benar. Siapa yang terakhir tadi? Aku ingat. Yang terakhir adalah tuan muda keluarga Sun, salah satu dari 3 klan bangsawan besar. Dia berhutang puluhan juta di kasino kami dan menolak membayar. Dia bahkan mengancam akan memusnahkan perusahaan Sihai kita. Dan apa yang terjadi padanya? Kemudian, kami mematahkan lengan dan kakinya dan melemparkannya ke laut untuk memberi makan ikan. Mengenai keluarga Sun, begitu mereka mendengarnya, mereka bahkan tidak berani bersuara. Dengarkan aku, di Jiangchen hanya perusahaan Sihai yang bisa menindas orang lain. Jika ada yang berani menantang kami, aku akan memusnahkan seluruh garis keturunan mereka. Bos, apa yang Anda katakan itu sempurna. Song, apa kau dengar itu? Itulah yang disebut kekuasaan. Kau punya keberanian juga. Di Jiangchen, siapa yang berani menyentuh siapapun dari perusahaan Sihai? Direktur Xiao, tuan muda, saya bertindak gegabah, tolong saya mohon Anda menunjukkan belas kasihan. Saya bisa bekerja seperti anjing untuk perusahaan Sihai untuk melunasinya.
Sudah beberapa tahun, dan kau benar-benar menjadi sombong. Di ambang kematian, dan masih berani bicara seperti itu. Bos, ada apa? Kakak, apakah Anda berencana menyerahkan posisi Anda kepada saya? Kau bodoh yang tidak berguna. Dari semua orang yang bisa disinggung, kenapa kau harus menyinggung dia? Apakah kau bahkan tahu siapa dia? Katakan saja apa yang perlu dikatakan, tidak lebih. Hati-hati dengan ucapanmu. Ya. Dengar, aku sama sekali tidak tahu menahu soal masalah ini. Ini semua salah si Hai. Mohon Anda adalah orang yang sangat terpandang. Mohon jangan masukkan ini ke dalam hati. Anggap saja aku kentut, dan lepaskan aku. Bos, dia hanyalah Tuan Mudo yang sudah diusir The dari film was keluarga Song. translated Mengapa kau and begitu tunduk narrated padanya? by M. Diam, Media. apa otakmu tertinggal di pantatmu? Kau ingin tahu siapa dia, bukan? Akan kuberitahu sekarang juga. Saya mengerti, si Hai mengerti. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi dari awal sampai akhir. Ya, akan kuceritakan semuanya. Seorang anak bernama Baisu, dia berhutang pada kasino kami lebih dari 500.000. Dia menolak untuk membayar. Xiao Heihu hanya menagih hutang. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi dia membunuhnya. Kau berbohong, Xiao Hihui ingin melakukan sesuatu padaku. Melakukan apa padamu? Lanjutkan, katakan pada kami. Lihat, dia bahkan tidak sanggup mengatakannya. Cukup. Di mana Baisu sekarang? Baisu, bukankah kau ada di sini? Kau sudah mati. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Bagaimana, apakah aku melakukannya dengan baik, Tuan? Siapapun yang menyinggung perusahaan si Hai akan berakhir dengan sengsara. Kau sudah bersamaku begitu lama. Kematian melunasi semua hutang, tidakkah kau mengerti prinsip itu? Kakak, apakah kau membuat kesalahan? Kami selalu beroperasi dengan kebijakan bunga 9 keluar 13 kembali. Jangan pedulikan satu Baisu yang mati, bahkan jika seluruh keluarganya dimusnahkan. Bukankah kita masih bisa memanen organ mereka saat mereka masih hangat untuk dijual demi keuntungan? Jual, kau hanya menyemburkan sampah dari mulutmu. Apa yang kau ocehkan itu? Perusahaan si Hai bangga akan reputasinya. Pernahkah aku terlibat dalam tindakan rendahan seperti itu? Tidak pernah. Pernahkah aku? Aku kemari. Pengawal, seret orang yang terus mengeluarkan sampah ini. Keluar dan panen organnya. Tuan, panen organ saya tidak, Tuan, mohon. Tuan Som, apakah Anda puas dengan caraku menangani ini? Su Hai, kau tumbuh cukup sombong selama bertahun-tahun ini. Aku tidak berani. Tuan Song, Anda mungkin tidak tahu, tapi lanskap Jiangcheng sudah berbeda sekarang. Keluarga Chu yang memegang kendali, dan mereka didukung oleh penyokong misterius. Jika aku tidak kejam, aku tidak akan bisa mempertahankan posisiku di Jiangcheng. Jika aku sedikit saja lengah, keluarga Chu akan menelanku bulat-bulat. Lalu kau malah mengulurkan tangan jahatmu kepada orang-orang biasa. Tuan Som, Anda salah paham soal itu. Niatku baik. Tapi bawahan-bawahanku yang tidak berguna ini mengacaukan segalanya. Aku akan pulang dan segera membenahi semuanya. Mulai sekarang aku akan bersikap dengan integritas dan berbisnis dengan cara yang jujur. Baiklah, bangun, aku yakin kau tidak punya nyali untuk melakukan hal lain. Tuan Som, apakah Anda kembali untuk sesuatu yang penting? Bos Su. Ya ampun, Bos Su. Akhirnya aku menemukanmu. Anda mencari saya. Kau pembawa sial. Kau berani menyinggung Bos Su. Bos Su, atas nama keluarga Lin, aku telah membawa hadiah kecil. Ini berisi sesuatu yang mungkin Anda inginkan. Silakan diterima. Pecundang itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kita. Setiap utang, ada penagihnya. Dialah yang membunuh kepala administrator Anda, Xiao. Lakukan sesuka Anda padanya. Keluarga Lin tidak keberatan. Tunggu. Mengapa kau ada di sini? Ibu. Songku adalah tunanganku. Bagaimana bisa kau menendang orang yang sedang jatuh seperti ini? Tutup mulutmu. Anda tidak punya hak untuk ikut campur dalam hal ini. Bos Su, jangan dengarkan omong kosong Yuking. Aku tidak pernah mengakui pecundang itu sebagai menantuku. Siapa yang kau panggil pecundang? Apa kau tahu siapa dia? Bukankah dia hanya tuan muda dari keluarga Song? Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Keluarga Song sudah tamat. Tutup mulutmu. Biar ku beritahu, dia adalah sang legendaris.
Lihat kepalaku. Semua ini adalah kesalahan Xiao Haihu. Xiao Haihu inilah yang mendatangkan masalah ini pada dirinya sendiri. Perusahaan Sihai kami bangga akan integritas. Orang seperti Xiao Haihu menindas pria dan wanita, makan di pohon apel malah memagari pohon ara. Dia pantas mati. Benar kan? Meski begitu aku harus berterima kasih padamu Tuan Song. Karena telah membersihkan rumahku, aku telah menyiapkan 50 juta sebagai UPT. Aku akan mengirimkannya ke kediaman Anda segera. Tidak perlu, aku tidak butuh uangnya. Berikan uang itu kepada Rosie. Anggap itu sebagai kompensasi untuk kakaknya. Ya, Yuking, aku senang kau bisa datang. Jangan salah paham, aku hanya memintamu kembali. Karena kita masih punya kerjasama yang harus diselesaikan sampai saat itu. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. Apapun yang terjadi, itu baik sekali darimu. Aku berutang budi padamu untuk ini. Siapa dia? Dia adalah The mantan film pelayan was di keluargaku. translated Apa kau and cemburu? narrated by M Media. Bagaimanapun kau adalah tunangan sahku secara nominal. Bahkan, kalau hanya berpura-pura, kita juga harus tahu batasan dan menjaga jarak. Aku akan membiarkannya kali ini. Aku tidak ingin melihatnya terjadi lagi. Dia hanya keras kepala. Rosie, ayo kita pergi. Ya, selamat tinggal Tuan Song. Rosie, toko perhiasan. Mengapa kau membawaku ke sini? tentu saja untuk membeli perhiasan. Apa kau menginginkan sesuatu? Tidak. Ini untuk Panglima Asura. Membelinya untuk Yukin. Ya. Tuan muda, saya bisa melihat itu. Sang Panglima masih sangat baik kepada Anda. Lagi pula, kalian berdua sudah bertunangan. Anda harus memberinya beberapa hadiah. Anda tidak bisa membiarkan tunangan sebaik itu lepas. Jika Nyonya Tua tahu tentang ini di alam baka, dia akan sangat bahagia. Kau benar. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Kemana kita akan pergi, Kak Yukin? Nona saya sangat sibuk. Apa menurutmu dia sama sepertimu? Tidak ada pekerjaan, hanya membuang-buang hidupmu. Aku melihatmu bekerja sangat keras setiap hari, tapi aku tidak melihat banyak kemajuan dalam kemampuanmu. Apa kau mencari mati? Sudah kubilang tidak boleh ada perkelahian di rumah. Ya. Katakan ada apa? Sudah kubilang aku berutang budi padamu. Berikan padamu. Membosankan, singkirkan trik murahanmu. Fokuslah meningkatkan kekuatanmu, agar kau tidak dipandang rendah. Katakan saja kau mau atau tidak. Jika kau tidak mau, kembalikan padaku. Apa jika aku tidak menginginkannya? Apakah kau akan memberikannya pada Rosie itu? Lin, si ambil ini. Ya. Biar ku beritahu kau sekarang adalah tunanganku Lin Yuking. Tidak ada yang diizinkan menyentuhmu tanpa izinku. Kau benar-benar cemburu. Itu sangat besar. Apakah kau menyukainya? Tentu saja aku mau. Kalau begitu rumah ini milikmu mulai sekarang. Tuan muda, jangan bercanda lagi. Bagaimana mungkin saya mampu tinggal di rumah sebagus ini? Rosie, aku tidak sedang bercanda denganmu. Kau telah terlalu banyak menderita karenaku dan keluarga Song selama bertahun-tahun ini. Ini hanyalah kompensasi kecil atas apa yang telah kau lalui karenaku. Tuan muda, Rosie, tenanglah. Dengan aku di sini tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Panglima, pada pesta waktu itu adalah kelalaianku, mohon maafkan aku Panglima. Beristirahatlah di sini sebentar, aku akan pergi memeriksa. Ya. Aku sudah merenung dalam selama waktu ini, dan kekuatanku telah menembus sekali lagi. Aku telah mencapai alam Panglima bintang 7. Mohon Panglima terimalah aku sebagai muridmu. Jika aku bisa menerima bimbingan Anda, aku pasti akan mencapai ketinggian baru. Panglima, akhirnya Anda setuju untuk menemuiku. Itu kau, mengapa kau ada di sini? Kalau aku bilang ada seseorang yang mengundangku untuk tetap tinggal di sini, apakah kamu akan percaya? Song Kui, jangan lancang. Ini adalah kediaman Panglima 7 pembunuh. Kau sudah menyinggungnya di perjamuan terakhir. Jika kau memprovokasinya lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bisakah aku mengartikan itu sebagai kau mengkhawatirkanku? Aku hanya tidak ingin melihatmu mati terlalu cepat. Jangan lupa kita masih punya perjanjian. Kau harus menjadi perisaiku. Aku khawatir kau akan kecewa. 7 pembunuh tidak tinggal di sini lagi. Sebenarnya dialah yang mengundangku ke Puri Longjing. Cukup, aku membiarkan kesombonganmu karena aku mengerti kau dulunya adalah tuan muda keluarga Song. Kau bangga dan angkuh dan aku bisa memahaminya. Tapi hari ini berbeda, keluarga Song sudah tiada. Kau hanyalah seorang pengkhianat sekarang. Berhentilah terpaku pada kejayaan masa lalu. Hadapi kenyataan. Nijusu. Kau benar-benar telah melimpahkan tuduhan yang berat padaku.
Aku akan menagih utang ini sendiri. Pergilah dari sini. Setelah Panglima kembali tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jialo membunuh bayaran teratas Nidao. Li Yuqing, kau telah membunuh banyak saudaraku dari The Hidao. film was Aku akan membuatmu translated membayar and dengan darah. narrated by M Media. Sial, aku baru saja mengalami terobosan. Kultivasiku belum stabil. Aku bukan tandingannya. Aku harus mencari cara untuk mengulur waktu sampai Panglima kembali. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Tidak akan mudah untuk mengulur waktu. Menyerahlah dan matilah. Hidao sangat mengesankan, bukan? Beraninya kau menyerbu bangunanku untuk mencabut nyawa seseorang. Itu kau. Selamat Jialo adalah salah satu pembunuh bayaran terbaik Hidao. Membunuhnya adalah pencapaian yang luar biasa. Reputasimu akan mencapai tingkat yang baru. Apakah itu hanya khayalanku? Bagaimana bisa Jialuo meninggalkan celah sebesar itu? Aku tidak akan mengganggumu saat kau menerima penghargaan. Semoga lancar saat berguru kepada gurumu. Berhenti di situ. Beraninya kau menyakiti nonaku bayar dengan nyawamu. Lin Si, berhenti. Itu bukan salahnya. Itu adalah orang-orang dari Hidao. Mereka mencoba membunuhku. Nona, mengapa dia muncul di sini larut malam begini? Mungkin dia orang yang membocorkan keberadaanmu. Jika aku ingin membunuh Yoyam, aku sudah melakukannya sejak tadi. Memangnya sekarang giliranmu untuk menggonggong sembarangan di sini? Siapa yang kau panggil anjing menggonggong? Jangan lupa Yuking adalah istriku. Itu berarti aku adalah tuanmu juga. Kau telah melawanku berulang kali. Aku hanya menahan diri karena rasa hormat kepada nyonyamu. Itu tidak berarti kau bisa terus bertindak begitu ceroboh. Kau sedang mencari mati. Cukup, Lin Si. Mengapa kau tidak mendengarkanku? Nona, aku melakukan ini hanya demi kebaikanmu sendiri. Biarkan dia pergi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apa ini? Jangan khawatir, ini bukan racun. Ini adalah pil kelahiran kembali dari aula panjang umur. Ini hanya akan membantu memulihkan lukamu, tidak membahayakannya. Pil dari aula panjang umur, tak ternilai harganya. Bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Jangan tanya. Lagi pula kau tidak akan percaya padaku. Jika tidak ada lagi, aku pergi. Pemakaman. Jadi kau adalah Sang Kue itu. Aku memusnahkan keluargamu Som saat itu dan membiarkanmu melarikan diri. Kau hebat juga, baru saja keluar dari penjara dan masih belum mendapat pelajaran. Kau benar-benar berani membunuh anakku. Hari ini aku akan membantai seluruh Jiangshan untuk mengubur anakku. Dan Lin Yuqing itu. Aku akan menguburnya di samping anakku. Biarkan dia hidup selamanya. Menjadi pelayan dan budak bagi anakku. Apa kau melihat peti mati ini? Putramu sudah terbaring di dalamnya. Segera kau juga akan dikubur di sana. Sombong sekali di depan 7 pembunuh penjara surgawi. Apa kau sudah bosan hidup? Bicara banyak itu tidak ada gunanya. Kemarilah. Di medan perang pemenanglah yang menjadi raja. 7 pembunuh penjara surgawi, 3 tukang jagal alam, yang di mana kalian? Di sini. Song Kue. Menggunakan barisan ini hanya untuk membunuh ikan kecil sepertimu. Bahkan jika kau berakhir di dunia bawah, kau akan punya banyak hal untuk disombongkan. Bunuh dia. Bisakah kau menangkap pedang yang menunggangi angin? Ini adalah seni pedang Pangeran Beiliang. Siapa kau? Orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak. Bagaimana ini mungkin? Siapa kau sebenarnya? Jangan bunuh aku. Aku adalah kepala keluarga Su. Aku memiliki kekuatan tertinggi. Apapun yang kau inginkan, bisa kuberikan. Bukankah kau bilang kau ingin membunuhku?
untuk membalaskan dendam putramu. Bocah tidak berharga itu. Dia menindas yang lemah dan melakukan setiap kejahatan di bawah matahari. Dia pantas mati. Kau melakukan pelayanan untuk orang banyak. Katakan, siapa yang memerintahkanmu untuk menyerang keluarga Songku saat itu? Jika kau melewatkan satu kata saja. Jangan salahkan pedangku karena tidak kenal ampun. Aku akan bicara. Perintah untuk menghancurkan keluargamu datang dari Raja Pedang Selatan, Nijiuzo. Nijiuzo jadi ternyata dia orangnya. Raja Pedang Selatan bukanlah seseorang yang bisa kau singgung. Tidak peduli seberapa kuat dirimu. Kau tidak bisa mengalahkan ribuan pasukan di wilayah selatan. Keluarga suku berada di bawah perlindungan Raja Pedang Selatan. Kau tidak akan berakhir baik jika membunuhku. Aku bahkan tidak memandang Nijiuzo yang rendahan itu. Meskipun Kaisar Naga sendiri ada di sini. Dia harus memperlakukanku sebagai tamu kehormatan. Kata-kata yang sombong sekali. Apa kau Buddha Agung dari Belian? Tidak buruk seperti yang diharapkan dari kepala keluarga Su. Kau memiliki wawasan yang lebih baik daripada para pewaris generasi kedua itu. Kembali dan beritahu Nijiuzo. Katakan padanya untuk menyiapkan lehernya dan menungguku mengambil kepalanya. Baiklah, aku pergi sekarang. Kau bisa menyampaikan pesan itu dari alam baka nanti. Sebentar lagi aku akan memastikannya menyusulmu untuk bersatu kembali. Selamat tuanku, pembalasan dendam Anda yang besar telah tercapai. Ini baru permulaan. Keluarga Su bukanlah satu-satunya yang terlibat dalam pertumpahan darah keluarga Songku. Aku akan membuat mereka membayar satu persatu. The film was translated Bagaimana situasi and di Belian? narrated by Dengan M Po Jun Media. yang memimpin Yidao tetap tenang. Mereka tidak bisa membuat keributan apapun. Bagus, maka aku bisa melanjutkan pembalasanku. Aku baru saja mendapat kabar bahwa upacara kenaikan pangkat telah dimulai. Lin Yuking akan menghadapi tangan darah. Dia memang memiliki ketekunan. Benar-benar wanita yang kupilih. Siapkan mobil, aku akan pergi menonton pertarungan itu. Ya, Upacara kenaikan pangkat. Nona, apakah Anda benar-benar berniat berpartisipasi dalam upacara kenaikan pangkat? Sudah sampai sejauh ini, tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh. Aku tidak ingin dikendalikan oleh orang lain seumur hidupku, tapi penjaganya kali ini adalah tangan darah. Kekuatannya setingkat penguasa perang tingkat tinggi, dan metodenya sangat kejam. Mereka yang membidik hal-hal besar harus melangkah maju tanpa rasa takut. Jika kau takut, kau akan kalah seumur hidup. Siapa berikutnya? Aku menantangmu. Panglima Asura Lin Yukin, tuanku menghargaimu. Selama kau bersedia tunduk dan bergabung di bawah komando Raja Pedang Selatan, aku tidak keberatan untuk bersikap lunak padamu. Upacara kenaikan pangkat bukanlah permainan anak-anak. Bagaimana mungkin itu palsu? Lagi pula aku sudah lama mengakui Panglima 7 pembunuh sebagai tuanku. Hanya Biliang yang layak mendapatkan kesetiaanku. Omong kosong Beiliang itu apa sih? Pangeran mereka sudah hilang selama berapa tahun sekarang. Masa depan Dacia pasti milik wilayah selatan kita. Karena kau menolak tawaran baik dan lebih memilih kehancuran. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Lin Yuking, aku akui kau punya bakat. Pantas menjadi jenderal wanita terbaik di Dacia. Setelah 7 pembunuh, tapi kau masih terlalu muda. Sekali lagi, Kau masih jauh dari mampu untuk melawanku. Gunakan serangan tangan kiri. diam, Nona punya metodenya sendiri. Bukan tempatmu sebagai pecundang untuk menunjuk-nunjuk. Ilmu bela dirinya berpusat pada tangan kanan, tetapi dia menyerang sisi kiri dengan sekuat tenaga. Dia pasti akan melakukan kesalahan dalam 10 jurus. Masih mengoceh omong kosong. Saat para ahli bertarung, setiap gerakan bisa mematikan. Satu kesalahan berarti kehancuran total. Jika kau berani mengganggu Nona muda, aku sendiri yang akan membunuhmu. Mengapa tatapannya dipenuhi niat membunuh yang begitu kuat? Mengingat kau begitu melindungi tuanmu, aku akan mengabaikan kelancanganmu kali ini.
Lain kali bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Terus begini dan kau pasti akan kalah. Mari kita bertaruh. Bagus. Bagus. Selamat Panglima Asura. Atas keberhasilanmu menjadi yang mulia Asura. Song Kue, kau benar-benar jenius. Jadi pecundang sepertimu yang menyebabkan masalah. Kalah ya kalah. Bagaimanapun kau adalah seorang panglima. Apakah kau benar-benar akan mengingkari taruhan? Diam, kau tidak punya kedudukan untuk bicara di sini. Aku bisa membuatmu kalah hanya dengan satu kata. Bukankah itu membuatmu bahkan lebih buruk daripada pecundang? Jangan bicara sampah lagi. Pikir aku tidak akan MMBUTOHMO. Tangan darah hasilnya sudah diputuskan. Kau adalah seorang panglima, setidaknya bersikaplah anggun. Apakah kau benar-benar tidak memiliki ketenangan sebanyak itu? Begitukah, apa kau punya bukti? Semua orang di sini, termasuk pembawa acara, bisa menjadi saksi. Aku tidak tahu soal itu. Apa kalian semua mendengarnya? Lihat itu. Akulah hukum di sini. Jika aku bilang kau menang, kau menang. Jika aku bilang kau kalah, kau kalah. Tangan darah. Kau berani mengganggu murid 7 pembunuh. Panglima, apakah Anda bersedia menerima saya sebagai murid Anda? The film was Elegan, translated benar-benar and elegan. narrated by M Media. Aku hanya bercanda dengan mereka. Sudah cukup bercandanya. Ya, cukup. Kalau begitu enyahlah. Bahkan saat kau marah, kau sangat elegan. Aku pergi sekarang. Kau terluka parah. Kembalilah dan beristirahatlah. Ya Tuan. Tuanku, Bangkitlah, kau telah melakukannya dengan baik hari ini. apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kekuatanku telah pulih sekitar 70 atau 80%. Sudah waktunya untuk menyelesaikan perhitungan dari tahun-tahun yang lalu itu. Ya, aku akan segera memanggil 10 Raja Yame dan kavaleri naga salju. Yukin, setelah aku membalaskan dendamku, aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah. Hotel. Cuhulang, aku belum ingin menikah. Jika kau benar-benar mencintaiku, bisakah kau membantuku memohon kepada Raja Pedang Selatan? Yukin, kita begitu dekat. Tentu saja aku akan membantumu. Kemarilah. Apa yang terjadi, kepalaku terasa sangat pusing. Kau sedang minum, tentu saja kau akan merasa pusing, tidak apa-apa. Tarik napas dalam-dalam. Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau sampah, lepaskan aku. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Semakin kau melawan, semakin aku bersemangat. Aku sudah mengejarmu begitu lama. Namun kau bahkan tidak mau melirikku, malah memilih untuk bermesraan dengan pecundang Song Kue itu. Bagaimana aku kurang jantan dibandingkan dia? Sudah kubilang. Tuanku adalah Panglima 7 pembunuh. Begitu dia tahu, dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Panglima 7 pembunuh. Aku memiliki keluarga Su yang mendukungku. Bahkan jika para dewa sendiri turun, itu tidak akan menjadi masalah. Hari ini aku akan memilikimu. Cuhulang, kau telah mendorong batas kesabaranku. Satu kali terlalu sering. Hari ini adalah hari kematianmu. Song Kue. Aku merasa sangat mual, dia meracuni minumanku. Tunggu saja, aku akan mencari orang untuk menghabisimu. Cuhulang. Song Kue, jangan pergi. Yukin. Yukin.
Ada apa? Tuanku, kami baru saja menangkap Culang. Bocah itu mencoba melarikan diri dan aku menangkapnya basah-basah. Bagus, saatnya menyelesaikan beberapa hutang lama. The Songkui, film was urusanku denganmu belum selesai. translated and narrated by M Media. Songkue, kau sudah tamat, kau berani menyentuhku. Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Di seluruh Jiangcheng, tidak ada yang berani menyentuhku, Culang. Lepaskan putraku. Ayah. 4 keluarga besar semuanya ada di sini. Songkue, mari kita lihat bagaimana kau mati kali ini. Songkue dulu. Kau cukup beruntung bisa melarikan diri saat aku memusnahkan keluarga Song. Hari ini kau tidak akan seberuntung itu. Ayah, jangan buang napasmu, bunuh dia. Beraninya kau membunuh putra Chu Wudao. Bahkan surga pun tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Kau lihat peti mati itu. Ayah dan anak keluarga Su sudah berada di dalamnya. Sekarang giliranmu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus bersikap sombong. Tangkap dia. Berhenti. Aku akan menyelesaikan urusan kita nanti. Para kepala keluarga, tunjukkan sedikit rasa hormat padaku. Ciulang belum mati. Aku akan membuat Songkui meminta maaf kepada kalian semua. Mari kita akhiri saja di sini. Pembunuhan seorang ayah adalah hutan yang tertulis dalam darah. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. 4 keluarga besar akan dihapuskan dari peta. Kau sudah diambang kematian, namun masih bicara besar. Lin Yuqin. Kata-kata bijak sulit menasihati orang yang keras kepala. Dia meminta ajalnya sendiri. Mengapa kau menghalanginya lagi pula? Ayahmu sakit parah. Dia masih mengandalkan keluarga Chu kita untuk mendapatkan pil jiwa es bagimu. Nona, hanya pil jiwa es yang bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa untuk pecundang ini. Itu hanya pil jiwa es, hal seperti itu. Biliang punya sebanyak yang kita butuhkan dengan satu kataku. Aku bisa mendatangkan ribuan tan. Diam. Menurutmu jam berapa sekarang? Beraninya kau terus melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Songkui, aku sangat kecewa padamu. Aku memberimu kesempatan demi kesempatan. Sekarang ayahku dalam kondisi kritis dan kau masih mengoceh kebohongan. Pil jiwa es adalah harta yang tak ternilai bahkan jika Biliang memilikinya. Mengapa mereka memberikannya padamu? Yuqin, kau akan segera melihat bahwa aku tidak berbohong. Baiklah, aku ingin melihat apa yang sebenarnya mampu kau lakukan. Tangkap dia. Tujuh pembunuh. Panglima 7 pembunuh. 10 Raja Yama. Kavaleri Naga Salju. 7 pembunuh. Saya memberikan penghormatan yang mulia. Tuanku, Para panglima, apakah kalian membuat kesalahan? Apakah kau mempertanyakan kecerdasanku? Saya tidak berani. Ini bukan urusanmu. Pergi dari sini. Ya. Kau. Apakah kau benar-benar Pangeran Biliang? Pasukan Biliang terima perintah. ya, Mulai hari ini 4 keluarga besar dihapus dari Jiangcheng. sesuai perintah Anda yang mulia. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya anjing liar. Bagaimana mungkin dia adalah Pangeran Beiliang? Dia membohongiku. Ayah. Songkue, jangan. Pangeran dari Bilian, ayah saya adalah orang yang terlibat dalam apa yang terjadi saat itu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Membunuh ayah saya seharusnya cukup untuk Anda. Tolong jangan bunuh saya. Tolong jangan bunuh saya. Kau benar-benar pantas disebut manusia ya. Hal terpenting bagi sebuah keluarga adalah bersatu kembali. Rapi dan bersih, beristirahatlah dengan tenang. Ibu Ayat dan kemudian masih ada Niju Shou. Aku akan segera mengirimnya ke bawah untuk bergabung dengan kalian semua. Yuqin.
Jadi Pangeran Biliang yang selama ini aku hormati. Selalu berada di sisiku selama ini. Kau jelas tahu selama ini. Namun kau tidak mengatakan apa-apa. Song Kue apa menurutmu menyenangkan mempermainkanku? Bukan itu maksudku. Sebenarnya aku selalu ingin mencari waktu untuk memberitahumu. Jadi Panglima 7 pembunuh yang menjadikanku murid. Juga ulahmu kan? Jadi selama ini, aku hanyalah badut. Yukin, Yang mulia, keempat kepala keluarga telah dieksekusi. Berita ini pasti akan sampai ke telinga Niji Izao. tidak masalah ini justru yang kuinginkan. Aku ingin melihat langkah apa yang akan diambil Nijusou selanjutnya. Aku serahkan pembersihan di sini padamu. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Ya, Ketua Sekte Mata-Mata melaporkan bahwa Song Kue telah muncul. sampaikan perintahku seluruh anggota. Izanami pemimpin Yidao Dongyin saat ini. Yidao kerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang Biliang. Balaskan dendam saudaraku. Ya, Sudah ada kabar tentang Yukin. Belum tapi berita telah tiba dari Biliang. Garis depan telah jatuh dan Po Jun telah ditangkap oleh Yidao. Kami meminta agar pangeran kembali ke Biliang untuk mengawasi situasi. Yidao sepertinya mereka telah melupakan pelajaran dari 5 tahun lalu. Keluarkan perintah militerku untuk memanggil 10 Raja Yama. Segera berangkat ke Beiliang. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk melepaskan mereka. Beiliang. Mundurlah dari Beiliang dan kau mungkin akan diampuni. Apakah kau ingat tempat ini? 5 tahun lalu, saudaraku bertarung denganmu di sini di celah Shen. Kau membunuh saudaraku. Di medan perang pedang tidak memiliki mata. Tidak perlu banyak bicara lagi. Kakakmu lah yang memimpin Yidao untuk menyerang Dacia kita sejak awal. Katakan sekali lagi, di mana orang-orangku? Kau ingin menyelamatkannya. Baik. Jika kau bisa mengalahkan Yidaoku, Panglima Kekuatan, aku akan membiarkan para tahanan meninggalkan Biliang. Jika kau kalah, aku ingin kau bunuh diri di tempat, sebagai persembahan kurban untuk saudaraku. Baiklah, aku terima. Yang mulia Panglima Kekuatan dari Yidao adalah pusat kekuatan tingkat Panglima. Kau baru saja pulih, aku khawatir. Tidak masalah, karena aku sudah memberikan kata-kataku, aku punya kepastian untuk menang. Panglima Kekuatan serang. Untuk menunjukkan keadilan, aku telah mengundang pejabat tinggi dari Dacia untuk menyaksikan pertarungan. Aku percaya Pangeran Biliang tidak keberatan, bukan? apa yang membuatmu malu? Wanita ini benar-benar kejam. Jelas sekali dia mencoba membuat tuanku terlihat buruk. Pernah dengar pepatah senjata makan tuan belum? Segala sesuatu yang kau lakukan hanya akan membuktikan kebodohanmu sendiri. Lakukan langkahmu, dan mari kita lihat kekuatan. Dari Panglima Kekuatan. Pangeran Biliang ini masih terlalu muda dan impulsif. Jika dia kalah kali ini, moral akan runtuh dan Beiliang akan dalam bahaya. Ingat namaku? Panglima Kekuatan Usugi Ryuichi. Begitu kau berada di dunia bawah kau bisa melapor kepada Raja Yama. Kau pikir kau siapa? Kau bahkan tidak layak untuk membuat tuanku bergerak. Aku akan melawanmu. Terlalu lama. Apakah semua panglima perang Dasiamu selemah ini? Tuanku, aku telah mempermalukanmu. Kalah itu tidak memalukan, menjadi takut adalah hal yang memalukan. Ingat kegagalan ini, aku hanya akan menunjukkannya, sekali perhatikan baik-baik. Lakukan langkahmu. Dan kemudian bersiaplah untuk mati. Jika kau berlutut dan bersujud sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu memiliki mayat yang utuh. Arogansiku memiliki kelebihannya sendiri. Kau hanyalah orang yang lancang tanpa pikiran. Kau sedang menjemput ajang. Bisakah kau menahan pedang ini, yang didukung oleh 20 tahun kultivasi? Tampaknya setelah 5 tahun terbuang sia-sia, Pangeran Biliang benar-benar mengalami kemunduran. Kita harus bersiap sebelumnya. Jika Biliang jatuh, kita harus mengandalkan wilayah selatan dan Nijiozou. Ini semua salahmu. Kau bahkan tidak bisa menangani Panglima Kekuatan. Memaksa Yang Mulia untuk turun tangan sendiri. Orang ini sangat kuat. Mustahil, bagaimana kau bisa lebih cepat dariku? Jalan ilmu bela dirimu terlalu dangkal. Aku telah menyelesaikan tantangannya.
Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu. Bawa mereka ke atas. Pojun salah satu dari 3 bintang ganas brilian. Tuanku, jangan khawatirkan aku. Musnahkan Yi Dao. Ini adalah kesempatan terbaik. Seorang pecundang namun lidahmu masih cukup tajam. Kau benar-benar harus belajar 1 atau 2 hal dari tuanmu. Tuanku, aku telah mempermalukanmu. Sama seperti sebelumnya kalah itu, tidak memalukan. Belajarlah dari pelajaran ini, mundur. Ya, Sekarang saatnya untuk urusan di antara kita berdua. Apa kau ingin melawanku? Bahkan Izanagi bukan tandinganku 5 tahun lalu. Kau apa lagi? Saudaraku adalah satu-satunya keluargaku. 5 tahun lalu aku bersumpah di sini. Jika aku tidak membalaskan dendam ini, aku bukan manusia. Dulu saudaramu Izanagi memimpin Yidou untuk menyerang Biliangku. Aku bertarung sampai mati dengannya, hanya itu. Mengapa kau begitu gigih? Omong kosong. Jelas kau yang menggunakan trik kotor untuk menjebak saudaraku saat itu. Jika tidak dengan kekuatan saudaraku, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Cukup bicara. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk dikorbankan bagi saudaraku. Siapa yang memberitahumu bahwa aku menang dengan serangan diam-diam? Penguasa Dasiamu. Raja Pedang Selatan Nijiuzo memberitahuku sendiri. Itu dia. saudaraku yang baik, sudah lama tidak bertemu. Kau telah mencapai prestasi besar sedira setelah kembali. Mengenai pertemuan dengan Yi Dao hari ini, kau pantas mendapatkan penghargaan tertinggi. Kaisar Naga bahkan akan memberimu hadiah khusus. Dan kau masih berani mengatakan bahwa kau bukan orang yang hina dan licik. Beraninya seorang barbar dari negeri luar menghina penguasa Dacia kita. Bawa dia pergi dan adili dia di lain hari. Songkyu, kau pengecut yang hina, aku belum selesai denganmu. Yi Dao akan bertarung sampai mati denganmu. Tuanku ini gawat. 3 titan dunia bela diri semuanya tewas dan kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Kalau mau kentut-kentut saja. Mengapa kau bermalas-malasan? 3 titan. Semuanya tewas akibat luka pedang. Apa maksudmu? Apakah kau mencurigai Pangeran Beilian telah mengkhianati rakyatnya sendiri? Saya tidak berani. Keluar. Saudaraku yang baik, apakah kau puas dengan pertunjukan yang aku siapkan untukmu hari ini? Sudah bertahun-tahun Nijutsu. Kau anjing tua masih menggunakan trik lama yang sama. Tidak punya sesuatu yang lebih kreatif. Metodenya mungkin kuno, tapi itu efektif. Aku sudah tua dan tidak bisa dibandingkan dengan kalian anak muda. Lebih baik bermain aman. Kau benar-benar aktor yang baik. 3 titan ilmu bela diri itu dibunuh olehmu kan? Lalu kau menjebakku. Dengan begitu Yi Dao akan melihatku sebagai musuh bebuyutan mereka. Dan Kaisar Naga juga akan curiga padaku dan mengucilkanku The film sepenuhnya. was translated and Dugaanku benar, narrated by bukan? M Media. Kau memang sangat cerdas. Kau layak menjadi lawan yang kupilih. Sejujurnya aku masih cukup mengagumimu. Jika kau bangkit berkuasa beberapa tahun, kemudian mungkin, pada saat aku terlalu tua untuk berjalan, aku mungkin bahkan bersedia mendidikmu. Tapi kau terlalu menyilaukan. Hanya boleh ada 1 matahari di langit. Dan kau ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanku. Aku akan memberimu 2 pilihan. Entah menyerahkan pedang utara dan kembali ke kota naga bersamaku. Atau memimpin Beiliangmu untuk bertarung sampai mati. Sampai seluruh pasukanmu musnah. Ayo lakukan. Apa kau pikir aku takut padamu? Tidak ada satupun pengecut di Biliang. Itu benar. Aku sarankan kau memilih jalan kedua. Dengan begitu, aku bisa secara sah mengambil tindakan terhadap Beilian. Jadi apa pilihanmu? Songkue, Yang mulia, apapun keputusan Anda. Saudara-saudara Biliang akan mengikuti Anda sampai mati. Tanpa satu keluhan pun. selama kau memberikan perintah, 100.000 kavaleri naga salju akan mati untukmu. Tidak perlu. Biliang sudah terlalu banyak berkorban untuk Dacia. Aku akan menangani sisanya sendiri. Kota naga bukanlah apa-apa. Apa yang harus kutakuti? Di mana Pojun dan Tanlang? Kami di sini. Sampaikan perintah kerajaanku. Pertahankan Beiliang. Dan musnahkan semua yang berani menyerang. Pimpin jalannya. Songkue, aku benar-benar mengagumi keberanian dan semangatmu. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan perjamuan besar untukmu di kota naga. Untuk menyambut kembalinya dirimu sebagai raja. Pemandangan itu pasti akan memuaskanmu. Yang mulia Nijiuzo mengadakan perjamuan Jiuzo di rumahnya, mengundang Anda bersama dengan pejabat tinggi dari kota naga, dan elit dari keluarga kaya. Di permukaan ini untuk merayakan pemusnahan Yi Dao. Tapi aku merasa anjing tua itu pasti punya niat buruk. Aku ingin melihat permainan apa yang sedang dia lakukan.
Selamat datang semuanya di perjamuan JIUZHOKO. Ni Xiao Putra Ni Jiuso. Malam ini semuanya silakan nikmati perjamuan sepuas hati. Nanti tuanku akan mengumumkan berita penting kepada semua orang. Aku sangat menyesal Tuan. Biar aku bersihkan untukmu. Nona. Nona saya adalah putri sulung keluarga Lin dari garis keturunan yang mulia Asura. Beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Apakah seorang yang mulia Asura benar-benar sehebat itu? Di kota naga Panglima tidak ada harganya. Yang mulia sama umumnya dengan anjing liar. Dia pikir dia siapa? Kau hanya menginginkan pil jiwa F untuk menyelamatkan ayahmu bukan? Bagaimana kalau begini? Jadilah kekasihku. Aku akan memastikan keluarga Linmu tetap aman di Jiangchen. Jika tidak, satu kata dariku, dan seluruh keluargamu akan dihapus dari peta. Kau tidak tahu malu. Diam. Xiaoxi. Kawan-kawan mari bersenang-senang dengan tamu kita. Lepaskan pakaiannya. Tolong aku mohon lepaskan Xiaoxi. Baik kau bisa menunjukkannya padaku. Biarkan aku menikmati pemandangannya. Apa? Apa kau tidak mau? Ni Xiao, jangan kau bertindak terlalu jauh. Dengan begitu banyak mata yang menonton di sini. Tindakanmu. Jika Kaisar Naga mengetahuinya, dia tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Apa itu tadi bicara yang keras? Sudah kubilang ini adalah kediaman. Jika kau tidak melepasnya, dia adalah orang yang akan menderita. Baiklah, aku akan menanggalkan pakaianku. Nona, jangan. Ni Xiao, sebaiknya kau pertimbangkan ini baik-baik. Nona saya adalah wanita milik Pangeran Biliang. Jika kau berani menyinggungnya, Pangeran Biliang tidak akan melepaskanmu. Persetan dengan Pangeran Belian, dia tidak lebih dari anjing liar sekarang. Aku berniat untuk meniduri wanitanya dan menyeret namanya ke dalam lumpur. Xiaoxi, Ni Xiao, lepaskan dia. Aku melepas pakaianku. Nona, jangan khawatirkan aku. Dia melepaskan. Ni Xiao, kau ingin mati ya? Sampah tak berguna sepertimu juga berani datang ke sini. Karena kau di sini, sebaiknya kau tetap di sini. Penjaga naga tersembunyi jatuhkan pemberontak ini. Ni Xiao, Long Qingqing Putri Kaisar Naga. kau punya nyali yang besar. Berani menyentuh tuanku. Tuan Long Qingqing. Tuan, benar-benar kau? Aku pikir aku salah lihat. Qingqing sudah lama tidak bertemu. Ya, Jadi itu adalah putri kekaisaran. Mohon maaf semua yang datang adalah tamu, silakan duduk. cukup bicara, lepaskan dia segera. Berani meletakkan tangan pada istri tuanku. The film Ini was benar-benar translated pelanggaran hukum. and Guru narrated wanita by apaan? M-Media. Dia datang ke rumahku atas kemauannya sendiri. Apa maksudmu dengan itu? Semuanya tertulis hitam di atas putih. Surat komitmen. Dia menginginkan pil jiwa es dariku. Jadi dia menandatangani kontrak 10 tahun dengan keluarga Niku. Tidak kurang 1 hari pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau omong kosong, kau jelas menggunakan kekuatanmu untuk menindasnya. Menggunakan seluruh keluarga Lin untuk memaksa nona saya. Terus kenapa kalau aku melakukannya? Sekarang seluruh wilayah selatan berada di bawah kendali keluarga Niku. Hanya masalah waktu sebelum Belian digabungkan ke dalam wilayahku. Kita di sini hari ini untuk membagikan hasil rampasan dan membagi wilayah. Mustahil. Ayah saya tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Kau hanya melontarkan omong kosong. Lihat apa ini? Segel Kaisar Naga. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Kaisar Naga pernah berkata, melihat segel berarti melihatnya. Long Qingqing, kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Song Kue, apakah kau tidak akan berlutut? Apakah kau mencoba memberontak? Seorang raja memiliki harga diri seorang raja. Bahkan Kaisar Naga tidak bisa membuatku berlutut. Apalagi segel Kaisar Naga milikmu yang tidak diketahui asalnya. Kau pikir kau layak memerintahku? Song Kue, kau benar-benar ingin mati. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Pangeran Belian yang agung. Segel Kaisar Naga ada di tanganku. Dengan satu kataku seluruh pasukan Dacia, satu ludah dari setiap orang, bisa menenggelamkanmu. Penjaga naga tersembunyi di mana kalian? Hadiah, sekarang berlututlah untukku. Jika tidak, aku akan memastikan kalian semua menemui akhir yang menyedihkan. Ni Xiao, apa yang sedang kau coba lakukan? Aku adalah putri kaisar. Baik, jadilah wanitaku. Dan aku mungkin akan mengampunimu. Dalam mimpimu, Ya,
Itu sulit dikatakan. Ni Xiao. Bahkan di masa jayamu, ayahmu tidak bisa menyentuhku. Apa kau benar-benar berpikir? Dengan beberapa pecundang dan orang lemah ini, kau bisa melakukan apapun padaku. Konyol penjaga naga tersembunyi adalah prajurit pribadi Kaisar Naga. Mereka semua adalah ahli tingkat yang mulia. Song Kue, kau benar-benar menganggap dirimu sebagai dewa. Aku berdiri tepat di sini. Mari kita lihat kau mencoba membunuhku. Itu yang kau katakan. Ayunan biasa siapa yang mencoba kau takut-takut Tuan muda, apakah dia begitu takut sampai kehilangan akal sehatnya? Dia bahkan lupa cara menggunakan pedang. Kau berani membunuhku. Mereka bilang ada teknik di dunia ini, disebut gema hidup dari kematian. Itu berarti serangannya begitu cepat. Korban bahkan tidak menyadari. Mereka sudah mati, dan bisa terus berbicara. Pangeran Bailey yang sangat marah. Angin perubahan akan datang ke kota naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka membunuh Tuan Muda, tangkap dia. Aku memegang segel Kaisar Naga, sekarang semuanya berhenti. Tangkap pengkhianat ini. Putri, mari kita bicarakan ini baik-baik. Mengapa kita harus menggunakan kekerasan? Aku hanya penonton di sini. Berhenti bicara omong kosong, katakan di mana ayahku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalau begini. Aku akan pergi bertanya pada tuanku. Tuan. Begitu tuanku tiba, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Jangan mengejar musuh yang terdesak. Prioritasnya adalah menemukan Kaisar Naga terlebih dahulu. Ni Jiushu bahkan berani menyentuh segel Kaisar Naga. Aku takut sesuatu telah terjadi pada Kaisar Naga. Kita harus menemukan Izanami dan Kaisar Naga sebelum Ni Jiushu melakukannya. Jika tidak begitu, mereka menghancurkan bukti. Itu akan terlambat. Baiklah, aku akan mengambil segel Kaisar Naga dan pergi mencari Izanami. Minta dia menstabilkan Yidao. Lalu kita akan berkumpul kembali di istana Kaisar Naga. Penjaga naga tersembunyi. Di sini. Ikuti aku. Ya. Yuking, aku minta maaf atas penderitaan yang kau alami. Urusanku bukanlah urusanmu. Kau adalah Pangeran Biliang yang agung. Sementara, aku hanyalah seorang yang mulia yang konyol dan tidak berarti. Di dalam hatimu, apakah kau selalu menganggapku sebagai orang bodoh? Yuking, aku bisa bersumpah demi langit. Aku tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Nona, Tuan benar-benar tidak bermaksud begitu. Xiaoxi, bagaimana bisa kau bahkan? Nona, aku akui. Sikapku terhadap Tuan memang buruk sebelumnya, tapi aku bisa melihat. Dia sungguh tulus kepadamu. Namun dia membunuh Ni Xiao. Hanya keluarga Ni yang memiliki pil jiwa es. Ayahku menderita keracunan internal yang parah, dan nyawanya dalam bahaya. Apa yang harus aku lakukan? Yuking, jangan khawatir. Begitu kita menemukan Kaisar Naga, perbendaharaan Kaisar Naga menyimpan harta yang tak terhitung jumlahnya. Satu pil jiwa es bukanlah apa-apa. Percayalah, aku akan mengadakan pernikahan termegah untukmu. Agar seluruh dunia tahu, kau adalah wanitaku Song Kue. Istana Kaisar Naga. Berhenti. Ini adalah istana Kaisar Naga. Dilarang masuk. Menyingkir, aku harus menemui ayahku. Putri Kaisar Naga telah menetapkan bahwa tidak ada yang boleh masuk. 7 pembunuh, pinjamkan pedangmu sebentar. Aku Putri Kaisar, tentu saja aku boleh menemui ayahku. Putri saya juga hanya menjalankan perintah. Mohon jangan persulit saya. Diam, aturan itu kaku, tapi manusia itu fleksibel menyingkir. Putri, Jenderal Guru Kekaisaran Dacia. apa yang salah hari ini? Mengapa emosi sekali? Junior ini memberi hormat kepada guru kekaisaran. Tidak perlu ada formalitas di antara kita. Anda pasti punya alasan mencari Kaisar Naga pada jam segini. Segel Kaisar Naga telah muncul di tangan Ni Xiao. Aku curiga sesuatu telah terjadi pada ayahku. Hari ini aku harus menemui ayahku. Kaisar Naga sedang tidak sehat dan tidak bisa menerima tamu. Putri, sebaiknya Anda kembali sekarang. Ada apa dengan ayahku? Kaisar Naga baru saja terkena penyakit aneh akhir-akhir ini. Beliau terbaring di tempat tidur. Saya sedang mencari obatnya. Aku putrinya. Apakah aku tidak diizinkan menemuinya? Kondisi Kaisar Naga baru saja mulai membaik. Sebaiknya jangan mengganggu beliau. Tidak, aku harus menemui ayahku hari ini. Putri, jika Anda mengganggu pemulihan Kaisar Naga, bisakah Anda menanggung akibatnya? Aku. Putri Kaisar Naga adalah penguasa negeri ini. Jika terjadi sesuatu, konsekuensinya tak terbayangkan. Melakukan ini juga demi kebaikan Anda sendiri. Itu tentu saja demi kebaikan Kaisar Naga juga. Minggir. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Pangeran Biliang, apa maksud dari semua ini? Itu tidak berarti apa-apa. Aku akan menemui Kaisar Naga hari ini jika ada yang berani menghentikanku. Mereka akan dieksekusi tanpa ampun. Songku, apakah kau mencoba melakukan pengkhianatan? Apakah aku melakukannya atau tidak, apa urusannya denganmu? Kau pikir kau bisa menghentikanku?
Kau. Putri, apakah ini niatmu juga? Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya. Ayah, Sudah aku bilang Kaisar Naga sedang tidak sehat. Kau menolak percaya padaku dan bersikeras mengganggunya. Kaisar Naga telah diracuni dengan Gu. Kaisar Naga penguasa Dacia. Kita harus menggunakan metode khusus sekarang. Konyol. Racun Gu hanyalah karangan para penipu. Ini semua hanyalah tipu muslihat. Kondisi Kaisar Naga kritis, aku datang untuk merawatnya. Song Kui, jangan terlalu sombong. Aku adalah tabib terhebat di Dacia. Jika aku tidak bisa menyembuhkan penyakit aneh ini, apa yang bisa kau lakukan seorang seniman bela diri rendahan? Kemampuan apa yang kau miliki? Jika terjadi sesuatu pada Kaisar Naga, bisakah kau bertanggung jawab? Aku sudah mengatakan bahwa aku akan bertanggung jawab atas masalah apapun. Kaisar Naga adalah penguasa, kesehatannya menyangkut masa depan Dacia. Jika terjadi sesuatu padanya, rakyat akan menderita. Bisakah kau menanggung konsekuensi itu? Aku khawatir akan Kaisar Naga, lebih memilih bunuh diri daripada diselamatkan olehmu. Baik, karena kau mengklaim aku tidak bisa menyembuhkannya. Biar kulihat apa yang bisa dilakukan seorang seniman bela diri rendahan. Kemarilah. Tuan, apakah Anda percaya diri? King, tuanmu tidak pernah membuat janji yang tidak bisa dia tepati. Tenang saja. Aku percaya padamu. Ayah, Song Kui, kau berani menyakiti Kaisar Naga. Kau adalah musuh negara, penjaga naga tersembunyi. Hadiah. Tangkap pengkhianat ini dan penggal dia di depan umum. Siap. Mengapa terburu-buru? Cacing Gu baru saja dihilangkan. Reaksi seperti itu sangat normal. Apa yang baru saja terjadi padaku? ayah kau baik-baik saja, itu luar biasa. Kau tidak lagi dibutuhkan di sini, pergilah. Siap. Tuan, Anda luar biasa. Anda benar-benar idolaku. Seni Gu adalah jalan yang jahat. Tidak layak bagi kalangan terhormat. Untuk menanam Gu, seseorang membutuhkan darah, rambut, dan kuku. Benda-benda ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang The dekat film was dengannya. Tuan translated Kekaisaran and Chen, narrated tidakkah seharusnya by kau M memberikan Media. kami penjelasan yang masuk akal? Tuan, apakah Anda curiga guru kekaisaran yang melakukan ini? Melihat seluruh istana Kaisar Naga selain dia, siapa lagi yang bisa mendapatkan benda-benda ini? Kau bicara omong kosong. Aku selalu setia kepada Kaisar Naga. Bagaimana mungkin aku menyakiti Kaisar Naga? Benar, guru kekaisaran telah mengabdi padaku sejak lama dan selalu mendukungku. Dia telah memberikan kontribusi terlalu besar bagi negara. Tidak mungkin itu dia. Song Kui, meskipun kau adalah Pangeran Belian. Dan bahkan, jika kau adalah penyelamatku. Kata-kata kosong tidak ada artinya. Kau tidak bisa begitu saja menfitnah guru kekaisaran seperti ini. Jika kau tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Ada atau tidak, coba sekali saja akan langsung ketahuan. Song Kui, kau benar-benar berani. Beraninya kau tepat di depanku. Menjatuhkan pilar negaraku. Apakah kau masih menghormatiku sebagai Kaisar Naga? Dan lagi pula, pada pertempuran celah penguburan dewa, banyak ahli bela diri Dacia tewas secara misterius. Kau tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas hal itu. Di mana pengawal naga tersembunyi? Tangkap pengkhianat ini. Siap. Ini. Apa-apa yang terjadi di sini? Mengapa kalian semua hanya berdiri di sana? Mengapa kalian tidak mengejarnya? Aku juga akan ikut. Tidak perlu Gu, Natalnya sudah dihancurkan olehku. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Pangeran Belian, saya salah. Saya hanyalah orang tua bodoh. Kau memang bodoh, tapi itu bisa dimaklumi. Chen Daolin melayani sepanjang hidupnya, aku tidak pernah menyangka bahkan dia akan berkhianat. Berkat Anda. Jika tidak, Dacia akan berada dalam bahaya besar. Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh. Terlalu banyak. Saya berhutang terlalu banyak pada Anda. Apapun yang Anda minta, saya pasti akan memenuhinya. Baiklah, kebetulan saya memiliki dua permintaan yang membutuhkan bantuan Kaisar Naga. Pertama, saya membutuhkan pil jiwa es. Kedua, saya akan segera menikah. Saya ingin meminta Kaisar Naga untuk menjadi saksi saya.
Dari keluarga manakah nona muda itu, dia pasti sangat beruntung. Karena Anda telah memilihnya, saya pasti akan pergi. Tidak, ini gawat. Lin Yuking telah ditangkap oleh tangan darah. Apa? Celah penguburan dewa. Sang Kue, Yuking, Sangkue, aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Dengan separuh Dacia sudah dalam genggamanku. Kau sebenarnya masih berani menepati janji ini dan melawanku. Nijiusu, mereka yang melakukan banyak ketidakadilan pasti The akan film jatuh. was Jalan yang kau translated pilih ditakdirkan and untuk gagal. narrated by M Media. Sangkue, kau benar-benar memiliki lidah yang tajam. Buka matamu dan lihat siapa yang diuntungkan sekarang. Jika kau ingin wanitamu hidup. Baiklah, berlututlah dan bersujud 100 kali kepada tuanku lalu bunuh dirimu. Ayo lakukan gerakanmu. Jika sehelai rambut pun di kepalaku jatuh, aku akan mengirimnya ke neraka. Apa kehilangan nyalimu? Pengikut kau tidak punya nyali. Bagus sekali dia mati. Aku sudah lama menganggapnya sebagai pengganggu mata. Barang tidak berguna yang lebih banyak merusak daripada menghasilkan. Dia bahkan tidak bisa melindungi putraku. Dia pantas mati sejak lama. Sekarang hanya ada kau dan aku. Sudah waktunya perseteruan kita berakhir. Apakah kau siap mati? Sangkue, tanpa pedang utaramu bagaimana kau akan mengalahkanku? Seorang pendekar pedang tanpa senjatanya. Tidak ada bedanya dengan sampah. Bahkan tanpa pedang utara aku masih bisa membunuhmu. 5 tahun lalu kau bukan tandinganku. 5 tahun kemudian kau tetap bukan tandinganku. Kau terlalu sombong, lihat baik-baik ini. pedang apa ini aura yang sangat kuat? Pedang ini bernama Jiuzhou. Aku menempanya dengan mengumpulkan besi misterius dari Laut Timur. Pedang ini bisa memotong apa saja dan tidak bisa dihancurkan. Mati di bawah pedang ini adalah keberuntungan yang telah kau tanam selama belasan kehidupan. Biar kulihat bagaimana kau menang hari ini. Tuan ambil pedangnya. Tuan. Tuanku. Sang Kue. Lihat kan, inilah kesenjangan di antara kita. Dengan pedang ini di tangan, dunia adalah milikku. Akulah orang nomor 1 di Dacia, satu-satunya raja. Sang Kue. Kau bukan tandingannya. Kau harus pergi, sekarang jangan khawatirkan aku. Yuking, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku masih bisa bertarung. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Songkue, aku mengagumi semangat pantang menyerahmu, tapi sayangnya itu tidak berguna. Itu hanya akan membuat kematianmu lebih menyedihkan. Begitukah? Ayo lagi. Tuan. Seperti belalang yang menendang kereta. Apakah kau benar-benar berpikir kalian bertiga bisa menghentikanku? Konyol. Songkue, pergilah dengan tenang. Serangan terakhir. Mengirimmu ke alam baka. Aku mohon lepaskan dia. Dia sudah kalah. Tidak ada lagi yang bisa menantang posisimu sebagai yang nomor 1 di Dacia. Aku berjanji padamu, selama kau membiarkan kami pergi, kami akan meninggalkan tempat ini dan tidak akan pernah kembali. Membiarkannya pergi, dia membunuh putraku. Bagaimana aku harus melunasi hutang itu? Selama kau bersedia membiarkannya pergi, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Kau akan melakukan apa saja? Apakah kau yakin? Ya, Bagus. Kalau begitu akhiri hidupmu sendiri. Aku akan menguburmu bersama putraku. Begitu kau sampai di dunia bawah, kau akan melayaninya sebagai selirnya. Kau akan melayaninya selamanya. Yuking. Tidak, jangan percaya rubah tua ini. Dia tidak akan pernah menepati janjinya. keberadaanku hanya akan menjadi beban bagimu. Sang Kue. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Aku tidak bisa membalas apa yang kuutangkan padamu di kehidupan ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menikahimu.
Kita akan menjalani kehidupan yang sederhana dan biasa bersama. Tidak. The film was translated and narrated by M Media. Ya. Aku akan menikahimu. Tidak. Mustahil kau menyia-nyiakan 5 tahun. Selama 5 tahun terakhir ini setiap hari, aku telah mengasah ilmu pedangku. Dengan senjata legendaris sekarang di tanganku, aku tidak bisa dikalahkan olehmu. 5 tahun adalah waktu yang terbuang, sekaligus periode akumulasi. Tanpa dinginnya musim dingin yang menggigit, bagaimana mungkin bunga plum bisa beraroma begitu harum? Terlebih lagi hanya dengan mendorong emosi hingga batasnya. Seseorang bisa mencapai puncak ilmu bela diri. Ambisi telah membutakanmu dan kau telah kehilangan arah. Kau ditakdirkan untuk gagal. Aku belum kalah. Sebelum pertempuran penentuan, aku telah memberitahu 4 raja surgawi dari wilayah lain. Sekarang mereka seharusnya sudah menerima beritanya. Mereka menyerang Biliang bersama-sama. Begitu Biliang jatuh, tidak ada telur yang tersisa utuh di saran yang terbalik. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada dari kalian yang bisa. Tuanku. Tuanku gawat. 4 raja surgawi dari wilayah itu telah mendekati kota. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Segera kumpulkan kavaleri naga salju dan bersiap untuk perang. Songpo, apakah kau sudah gila? Kau sudah terluka separah ini. Bagaimana mungkin kau masih bisa bertarung? Yidao sekarang berada di bawah komando Kandasho. Dia tidak mengindahkan perintahku. Dengan kondisimu saat ini, bagaimana kau bisa berharap mengalahkan 4 raja surgawi? Jika kau meninggalkan Biliang sekarang, akan ada banyak waktu di masa depan untuk menyelesaikan perhitungan. Itu mustahil sebagai penguasa Bilian dan Raja Dacia. Aku tidak bisa hanya diam dan melihat rakyat menderita. Pojun, Aku di sini. sampaikan perintah militermu. Seluruh prajurit Biliang maju ke medan perang. Hari ini aku akan membiarkan dunia menjadi saksi atas kekuatan tentara Biliang. Siap, aku akan segera pergi mengumpulkan pasukan. Song Kui, kau sudah melakukan cukup banyak untuk rakyat Dacia. Dengarkan aku. Menyerahlah, rakyat Dacia tidak akan menyalahkanmu. Tulang-tulang setia terkubur di perbukitan hijau di mana-mana. Mengapa seseorang harus kembali terbungkus kulit kuda? Satu-satunya penyesalanku adalah mengecewakan Yuking. Berjanjilah padaku kau akan menjaganya dengan baik. Jangan khawatir. Janji yang dibuat kepadamu adalah janji yang ditepati seumur hidup. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkannya menderita sedikit pun. Bagus, ingat janjimu. 7 pembunuh. Aku di sini. Ikuti aku ke medan perang. Dacia tahun 506. 4 raja surgawi dari wilayah lain telah menyerang perbatasan. Pangeran Biliang Songkwe memimpin kavaleri naga salju ke medan perang, menjatuhkan ke-4 raja surgawi dari wilayah lain. Dalam satu kampanye yang menentukan, dia mencapai kejayaan abadi. Dan 3 jenderal besarnya Pojun 7 pembunuh dan Tanlang, 3 dewa perang yang hebat, dinobatkan sebagai raja. Namun setelah pertempuran ini, Pangeran Biliang menghilang tanpa jejak. Song Kui bukan sekadar pangeran Biliangku. Dia adalah pahlawan bagi seluruh rakyat Dacia. Beberapa tahun kemudian, lihat ke sana. Song Kue. Apakah semua ini sepadan? Tentu saja itu sepadan. Jika tidak, bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan yang biasa stabil dan bahagia? (15 Agustus bulan purnama di atas sungai.
Perjanjian 3 tahun pertarungan sampai mati. Ini gawat. Aku benar-benar melupakan hal ini.